Inilah kawan-kawan tanggapan Golagong selaku Duta Baca Indonesia ketika membedah buku Vikalita berjudul Eat My Belly. Seperti apa tanggapan Golagong? Yuk kita simak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Mas Gong, ini mengangkat budaya lokal. Ada pencak silat, sampai seblak manjing nih mungkin, ya kan? Seblak mie ayam sampai manjing mungkin. Menurut Mas Gong sebagai duta baca, apakah memang kelokalan, silakan Mas Gong, apakah memang nilai-nilai lokal itu masih top markoto di dunia penulisan di tingkat Indonesia dan internasional? Boleh dijawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini menarik nih, ada fiksi, ada non fiksi ya, ada generasi, kamu generasi milenial kan? Milenial. Generasi apa? Jadi Pak Kadis ini saya nggak nyangka hari ini menemukan Vika ya, menemukan Vika. Kemarin saya melihat Vika berfoto dengan Ketua Forum TBM Banten. Saya kaget, ini penyiar Banten TV nulis ya. Dan kemarin Pak siapa gubernur itu, Pak Andrasoni di Banten Buka, dia bilang begini, ya kebetulan baca buku saya, dia bilang begini, Banten harus lahir penulis lain, penulis baru meneruskan saya. Nah ini hari ini Vika, tadi saya dengar presentasinya, itu memang yang dicari oleh penerbit, sebuah cerita novel, apalagi ada komedi romantis ya. Latar belakangnya tidak Jakarta sentris, Di dalamnya ada rabek, ada nggak? Ada. Nah, ada rabek. Debus ada nggak? Ada. Pelet? Ada. Pelet ada. Hampir aja bilang ada. Ya, jadi di novel saya yang pertama judulnya Balada Siro sama ada pelet kalau saya. Karena zaman dulu memang masih ada pelet ya. Benar nggak? Ya, zaman saya ada pelet. Ada pelet, ada debus, ada makanan-makanan Kemak. Oh, kemak. Iya. Nah, jadi novel Vika ini ada Opik Jamdudun ya. Waduh, ini pengantin baru Pak. Ini anak rumah dunia. Berdiri dong. Ini juga penulis Pak. Pak Syabudin ini penulis juga. Tapi Mas Vika Kabupaten Serang ya. Anyer. Banten pokoknya. Pandang. Jadi novel Eat My Belly itu nama apa sih, nama My Belly itu? Perut. Oh iya benar, perut. Ya, perut. Eat My Belly. Jadi ada satu novel judulnya Eat, Pray and Love ya. Oh iya, itu. Jadi novel berdasarkan kuliner itu sedikit. Pak, ini menarik Pak. Bapak sebagai kepala dinas atau kita semua harus mendorong tuh selain buku-buku non fiksi dari Kang Rosid. Jadi novel ini adalah salah satu cara ya Kang Rahel menyampaikan tradisi budaya yang ada di sekitar kita. Karena kalau berceramah, brosur-brosur makanan itu nggak akan dibaca. Nah, Vika selamat, mudah-mudahan Cilegon, Gramedia masih ada sih. Ada. Yang di situ ya, Molivil itu. Molivil. Sebelah sini. Oh, di Transmart ya. Salemba juga nama. Di Salemba. Nah, bersedekahlah dalam 1 tahun beli 1 buku ya, 1 buku kan daripada beli kuota aja. Karena ya nanti Vika mohon maaf, dia bukan patah hati ya, artinya penulis dan pembaca itu harus bekerja sama. Kepala dinas perpustakaan menggelorakan literasi di Cilegon, ketika ada orang yang menulis ini bagus nih, tiba-tiba langsung gercep banget nih. Tiba-tiba ini sempilan kan sambil nunggu Pak Wali Kota. Pak Robinsar ya. Pak Robinsar. Nah sekali lagi novel pesantren ada nggak? Pesantren ada. Ada ya dalamnya? Dia Latar belakang agama? Ya, Ada ya? Oke. Jadi novel kedaerahan itu diupayakan, 1 ada kuliner, 2 ada sisi-sisi agamanya, romansa udah pasti tuh romansa, tradisinya ada. Nah tanpa itu nanti novelnya tidak memiliki ruh. Itu. Jadi Cilegon ini
nah ini promosi sebentar. Saya sedang menulis novel judulnya Gibran. Di bawahnya bulan-bulan perak, baru 11 bab. Rencananya Agustus. Nah, saya termasuk mengangkat Geger Cilegon di dalam novel itu. Tapi tidak seluruhan. Jadi si tokohnya ini ikut Geger Cilegon, ikut 1926 pemberontakan komunis di Menes. Nah, jadi Vika saran saya nanti novel kedua ya, kan nggak akan selesai di sini kan? Enggak dong. Iya. Lagi nulis lagi. Iya, novel kedua mungkin bisa kalau Kang Rosid kan jagonya di esai. Nah, kerjasama nih sama Kang Rosid minta data-data, menulis kiwasit difiksikan. Oh, iya. Kayak saya Jadinda ya, saya Jadinda Multan Tuli Maksaplar ada kisah fiksinya. Jadi di Cilegon ini banyak banget yang bisa difiksikan. Selain kiwasit itu Krakatau masuk ke sini lah Cilegon. Terus Krakatau Steel. Di sini ada nggak Krakatau Steel? Ada. Jadi Krakatau Steel itu bajaknya laku di mana-mana, tapi Krakatau Steelnya rugi mulu ya. Iya begitu, aneh juga gitu. Nah terus Kadin, tentang Kadin ya, tentang ada nggak di situ perilaku korup? Enggak. Kita yang positif aja, Pak. Begitu aja. Jadi harus sekali waktu nanti novel besok tentang korupsi di Banten harus dituliskan. Bukan kita mencaci maki, tapi salah satu self control dari penulis itu mengingatkan kinerja ASN dengan cara menghibur. Itu Rahmat Teori. Oke. Ya. Beri tepuk Selamat juga. baik. Beri tepuk Tangan dulu untuk Mas Golagong ya. Terima kasih. Nah, karena